Di hadapanmu kami bersujud, sepasang hati mengucap janji saling setia. Para calon mempelai yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma, marilah kita bersama-sama mengagungkan Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Guru junjungan kita, Maha Buddha Gautama, dengan mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Para calon mempelai yang berbahagia di dalam Dharma, saya Upasaka Pandita Aryananda Sahari. Saya merupakan perwakilan dari Wihara Budayana Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara bimbingan pra-perkawinan ini diselenggarakan oleh Wanita Buddhis Indonesia bekerjasama dengan Keluarga Budayana Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan modul pertama yang berjudul Membangun Landasan Keluarga Sejahtera dan Bahagia, atau disebut dengan Hita Sukaya. Dalam membangun landasan keluarga sejahtera dan bahagia, kita harus mempunyai konsep. Konsep apakah itu? Ada 5 konsep. Ada 5 konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah konsep diri. Yang kedua adalah konsep keluarga bahagia. Yang ketiga adalah hidup itu pilihan. Yang keempat adalah hakikat perkawinan. Yang kelima, cinta sebagai landasan perkawinan. Yang pertama adalah konsep diri yang akan kita bahas. Apa itu konsep diri? Yang dimaksud dengan konsep diri itu adalah pandangan unik yang dimiliki seseorang tentang keseluruhan dirinya, mencakup karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan emosi. Manusia adalah makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan dirinya pun bukan miliknya sendiri. Itu dijabarkan di dalam Dhammapada 62. Setiap individu saling berinteraksi dan saling bergantungan. Kemudian yang kedua adalah konsep keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Yang dimaksud keluarga di sini adalah unit atau organisasi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau juga ibu dan anak-anaknya. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah yang pertama adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di sini adalah menurut agama dan hukum. Jadi ada 2, agama dan hukum. Yang kedua adalah kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah kita mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keyakinan kita. Ya, mempertahankan keyakinan kita antara ikatan suami istri ini itu juga harus bertakwa kepada Sang Hyang Adi Buddha atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang ketiga adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas, di dalam agama Buddha, kita meyakini adanya Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Adi Buddha atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang itu juga merupakan landasan dari keyakinan umat Buddha. Yang keempat adalah hubungan yang serasi dan seimbang. Artinya, suami istri harus mempertahankan keserasian dalam hidup dan seimbang, baik dalam perbuatan maupun dalam kebijaksanaan dan lain sebagainya. 4 hal penting dalam hidup berumah tangga. Buddha menjelaskan ada 4 hal yang harus sama dalam hidup berumah tangga. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama adalah sama sada atau satu keyakinan. Jika suaminya beragama Buddha, istrinya juga beragama Buddha.
Mereka sama-sama meyakini adanya tiratana atau triratna. Yang kedua adalah sama sila atau sama dalam hal moralitas, dalam perbuatan. Mereka harus rajin untuk mempraktekkan 5 latihan, yaitu Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah sama dalam kedermawanan atau disebut dengan sama caga, yaitu berbagi. Jika suaminya suka berdana, istrinya harus setara dengan suaminya juga suka berdana. Ini adalah konsep dalam pemberian. Yang keempat adalah sama panya atau sama dalam kebijaksanaan. Artinya, suami dan istri itu mempunyai kebijaksanaan dan pemahaman yang setara tentang Dharma ajaran Buddha, tentang anicca yang diajarkan oleh Buddha. Selanjutnya, mengenai pilihan jalan hidup yang ketiga. Banyak orang mempertanyakan itu. Apakah agama Buddha itu mewajibkan suatu perkawinan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Karena di dalam agama Buddha, seseorang diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Dia juga boleh memilih sebagai pabajita atau kehidupan monastik atau hidup selibat dengan meninggalkan kehidupan duniawi sebagai biku atau sebagai pertapa. Yang kedua adalah garawasa atau hidup berumah tangga. Kedua hal itu harus dipilih salah satu. Apabila kita, ini hanya menyarankan, jika kita bukan hidup sebagai monastik, sebaiknya kita hidup berumah tangga. Karena tidak setiap orang mampu hidup sendiri. Dia membutuhkan pasangannya. Dia membutuhkan pasangannya untuk mengisi kekurangannya. Baik suami maupun istri, dia mempunyai ketergantungan satu sama lain. Berarti mereka tidak mampu hidup sendiri, harus diisi satu sama lainnya. Dalam kitab Samyutta Nikaya, Buddha mengajarkan 5 perilaku yang harus dipraktikkan bagi perumah tangga. Jadi seorang perumah tangga pun harus mempunyai aturan moral untuk dipraktikkan. Dalam hal ini adalah Pancasila Buddhis. Sila pertama adalah menghindari pembunuhan, baik itu hewan maupun manusia. Hewan saja tidak boleh dibunuh, apalagi manusia. Penekanan utama dalam pembunuhan ini adalah manusia. Jangan sampai dalam hidup ini kita membunuh sesama manusia. Cintailah sesama manusia, bahkan hewan pun yang tingkat yang terkecil pun harus kita hargai kehidupannya. Yang kedua adalah menghindari pencurian. Pencurian adalah mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya, atau mengambil sesuatu dari orang lain tanpa ada izin. Itu disebut dengan pencurian. Yang ketiga adalah menghindari perbuatan seksual yang salah. Artinya, melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya, yang bukan istrinya. Itu adalah perbuatan seksual yang salah. Yang keempat adalah menghindari ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik adalah ucapan itu adalah kasar, tidak benar atau berbohong, yang biasa kita sebut dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Yang kelima adalah menghindari mabuk-mabukan dan narkoba. Artinya, kita sebagai umat Buddha, kita menghindari makanan minuman yang bisa menurunkan kesadaran kita. Kenapa? Ketika kesadaran kita turun atau hilangnya kesadaran itu, maka kita akan melanggar semua sila atau keempat sila di atas. Membunuh, mencuri, perbuatan seksual yang salah, dan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Maka hindarilah yang kelima ini. Karena kelima ini dilanggar, keempat sila di atas juga akan dilanggar. Berarti kelima sila tersebut akan dilanggar semuanya. Maka waspadalah, jagalah kesadaran kita dengan baik, sehingga kita bisa mempraktikkan Pancasila Buddhis dengan sempurna. Selanjutnya yang keempat adalah hakikat perkawinan. Itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu tentang perkawinan. Jadi definisi perkawinan di sini adalah ikatan lahir dan batin
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik di dalam perkawinan merupakan komitmen jangka panjang, bukan jangka pendek. Bukan 1 hari, seminggu, ataupun sebulan, tetapi jangka panjang. Sebaiknya komitmen jangka panjang ini adalah sampai akhir hayat, yang dihadirkan bersama-sama dalam kehidupan sekarang ini dan saat ini juga. Dan pengakuan atas perkawinan, memang Buddha di dalam Tipitaka itu tidak mencanangkan atau tidak menetapkan hukum tentang perkawinan, juga termasuk perceraian. Karena tujuan seorang Buddha datang ke dunia ini bukan untuk itu, tetapi beliau datang di sini untuk membawa makhluk-makhluk yang matanya sudah tinggal sedikit debu dan dihapus debunya tersebut, dan menggiring dan membimbing mereka agar mereka melepaskan kemelekatan, melepaskan nafsu-nafsu indria, dan merealisasikan nibbana. Itulah tujuan seorang Sama Sambuddha hadir ke dunia ini. Dalam agama Buddha mengakui perkawinan dari orang yang telah menikah, tapi secara adat dan tradisi. Ya, dalam agama Buddha mengakui kalau mereka upacara secara adat dan tradisi itu diakui di dalam agama Buddha. Perkawinan tidak dipandang sebagai hal yang sakral di dalam agama Buddha, namun bisa juga disebut sebagai sesuatu yang sakral karena itu dilandasi oleh hukum dan agama. Selanjutnya, dalam tujuan perkawinan, kadang-kadang orang mengatakan bahwa perkawinan itu hanya untuk mendapatkan keturunan. Atau ada yang mengatakan bahwa hanya untuk pemuasan nafsu indria, atau hanya sekedar untuk hidup bersama. Sebenarnya, tujuan perkawinan itu dibentuk kebanyakan orang adalah tidak mampu hidup sendiri. Dia menyadari bahwa dia mempunyai kekurangan dan dia memerlukan seorang pria atau seorang wanita untuk menutupi kekurangannya. Itulah tujuan terjadinya perkawinan. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat awam yang memilih untuk berkeluarga, berarti kita tidak mampu hidup sendiri. Maka kita mencari seorang pasangan yang setara dengan kita, yang mengerti tentang kita, dan bisa menutupi kekurangan kita. Itulah yang kita nikahi sebagai istri atau sebagai suami. Nah, yang terakhir adalah praktik memelihara rasa cinta. Ya. Jika kita mencintai seseorang, kita harus mengenali dan menyentuh benih-benih positif yang ada di dalam dirinya setiap hari, dan menahan diri untuk tidak menyirami benih-benih kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan kebencian. Kalau kita selalu hidup memandang pasangan kita dalam hal yang positif, maka kita baik sebagai suami dan istri akan hidup dalam berbahagia. Apabila kita tiap hari menyirami dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang negatif, yang akan kita temui setiap hari adalah kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan kebencian. Maka tanamlah benih-benih positif di dalam diri kita, baik kita sebagai suami maupun sebagai istri. Di sini dapat kita contohkan bagaimana langgengnya seorang suami istri bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi ini akan bertahan dalam satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kita contohkan bakal Buddha kita pada saat terlahir sebagai Pertapa Sumedha. Beliau lahir pada zaman Buddha yang keempat, yaitu Buddha Dipankara. Di hadapan Dipankara, Pertapa Sumedha bertekad untuk menjadi seorang Sama Sambuddha. Pada saat itu juga hadir seorang wanita yang sangat cantik bernama Sumita. Dan Sumita memberikan beberapa kuntum bunga kepada Pertapa Sumedha untuk dipersembahkan kepada Buddha Dipankara. Pada saat persembahan bunga tersebut, Pertapa Sumedha bertekad untuk menjadi Buddha. Dan Buddha Dipankara mengatakan bahwa Sumita ini akan menjadi pendamping dari Pertapa Sumedha sampai akhirnya Pertapa Sumedha menjadi seorang Sama Sambuddha. Dapat kita bayangkan
dari zaman Buddha di Pankara sampai beliau mencapai pencerahan itu selama 4 ASEAN Kalpa. Begitu luar biasanya pasangan ini yang selalu setia dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya sampai mereka bersama-sama merealisasikan kesucian tertinggi Nibbana. Setelah Pertapa Sumedha lahir sebagai Pangeran Siddhartha dan Sumita lahir sebagai Yasodhara, dan ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, Yasodhara pun menyusul menjadi bikuni dan juga mencapai Nibbana. Ini adalah cinta sejati dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ini dapat kita ambil sebagai contoh untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari bagi mereka yang berumah tangga. Antara cinta dan energi seksual, jika hubungan seksual terjadi tanpa jalinan kasih sayang yang mendalam, tanpa komitmen jangka panjang, dan tanpa saling pengertian, maka hubungan pernikahan bisa mendatangkan banyak penderitaan dan kehancuran. Dengan perhatian, penuh kesadaran, mindfulness, dan latihan, pengertian dan ulas asih, maka kehidupan seksual akan menjadi indah dan sakral. Di dalam kehidupan suami istri terdapat 3 jenis hubungan suami istri. Yang pertama adalah secara spiritual. Secara spiritual terdiri dari kebahagiaan, kesejahteraan, yang inilah yang kita sebut sebagai hitaya sukaya. Yang kedua adalah emosional, yaitu komunikasi, saling memahami, dan mengerti satu sama lainnya. Yang ketiga adalah fisik dan seks, yaitu kebutuhan biologis. Tak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan antara seorang suami dan istri itu tidak lepas dari kebutuhan biologis, yaitu hubungan seksual. Apabila mereka ketiga hal ini dijalani dengan baik, dipastikan pasangan suami istri tersebut pasti akan bahagia dan sejahtera. Pada zaman Buddha, ada seorang wanita yang sangat terkenal yang bernama Wisaka. Wisaka ini adalah seorang wanita yang cantik, ya, bahkan mempunyai 5 kecantikan yang luar biasa. Karena kebajikannya, dikatakan bahwa Wisaka ini ketika dia dari muda sampai beliau tua, itu fisiknya itu bagaikan seorang gadis 17 tahun. Kenapa bisa demikian? Karena Wisaka ini setiap kelahiran yang lalu selalu bertemu dengan para Buddha, dan praktik kebajikannya itu sudah sangat banyak. Sehingga dalam kehidupannya pada zaman Buddha Gautama, beliau juga dianugerahi dengan kekayaan dan kecantikan yang sangat luar biasa. Ketika beliau akan menikah, ayahnya memberikan 10 pesan. 2 halnya akan saya sampaikan di sini. Ini yang harus dilakukan oleh seorang istri. Apa pesan dari ayah Wisaka tersebut? Yang pertama adalah api dalam rumah tidak boleh dibawa keluar rumah. Artinya, seorang istri tidak boleh mengkritik suami ataupun mertuanya di depan publik atau orang lain. Demikian pula seorang istri tidak boleh menggosipkan kelemahan atau masalah dalam rumah tangga kemana-mana. Yang kedua adalah api dari luar jangan dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Artinya, seorang istri tidak boleh mendengar cerita atau laporan dari rumah tangga lain ke dalam rumah tangganya. Ini adalah 2 pesan dari 10 pesan dari ayah Wisaka kepada putrinya Wisaka. Dengan demikian, apabila seorang istri mempraktikkan ini, api dalam rumah tidak dibawa keluar, ataupun api dari luar tidak dibawa ke dalam rumah tangga, yakinlah bahwa rumah tangganya akan bahagia. Karena terlepas dari gosip-gosip yang akan berkembang, yang akan menghancurkan rumah tangganya. Demikian pemaparan saya dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Kami bersujud sepasang hati mengucap
janji